Wakaf menurut istilah dari bahasa Arab waqaf. Istilah wakaf secara bahasa berarti penahanan atau larangan atau menyebabkan sesuatu berhenti. Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah menahanan sesuatu benda sesuai hukum yang ada dan menggunakan manfaatnya untuk hal-hal kebaikan. Bahkan harta yang sudah diwakafkan bisa ditarik kembali oleh si pemberi wakaf. Menurut Imam Syafi'i, wakaf merupakan pelepasan harta dari kepemilikan melalui prosedur yang ada. Pewakaf tidak boleh melakukan sesuatu tindakan kepada harta yang sudah diwakafkan olehnya. Menurut Imam Hanafi sendiri, wakaf diartikan sebagai tidak melakukan tindakan atas suatu harta tersebut yang berstatus tetap hak milik dengan memberikan manfaatnya kepada pihak tertentu, baik untuk saat ini ataupun waktu yang ditentukan. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha Mengetahui. Quran Surat Ali Imran ayat 92. Idza matal insanu qata'a amaluhu illa min thalathah, illa min shadaqatin jariyah aw ilmin yunfa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Jenis-jenis wakaf. Wakaf ahli. Wakaf ahli atau biasa disebut dengan wakaf keluarga adalah wakaf yang dilakukan kepada keluarganya dan kerabatnya. Wakaf ahli dilakukan berdasarkan hubungan darah atau nasab yang dimiliki antara wakif dan penerima wakaf. Wakaf khairi. Wakaf khairi adalah wakaf yang diberikan untuk kepentingan umum. Wakaf khairi adalah wakaf di mana pihak pewakaf memberi syarat penggunaan wakafnya untuk kebaikan-kebaikan yang harus terus-menerus seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Wakaf khairi adalah jenis wakaf untuk mereka yang tidak memiliki hubungan seperti hubungan keluarga, pertemanan, atau kerabatan antara pewakaf dan oleh penerima wakaf. Wakaf mustarak. Wakaf mustarak adalah wakaf yang mana penggunaan harta wakaf tersebut digunakan secara bersama-sama dan dimiliki oleh kegerunan si pewakaf. Wakaf mustarak ini masih ditetapkan oleh beberapa negara seperti di Malaysia dan Singapura. Wakaf benda tidak bergerak. Selain wakaf di atas, wakaf juga dibagi menjadi wakaf berdasarkan jenis harta. Salah satunya adalah wakaf benda tidak bergerak. Harta-harta yang dimaksud adalah bangunan, hak tanah, tanaman, dan benda-benda yang berhubungan dengan tanah. Wakaf benda bergerak selain uang. Ada juga wakaf benda bergerak selain uang, yaitu benda-benda yang bisa berpindah seperti kendaraan. Selain itu juga ada benda yang bisa dihabiskan dan yang tidak, air, bahan bakar, surat berharga, dan kekayaan intelektual dan lain-lain. وأشهدوا إذا تبايعتم
ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Yang artinya, dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan kepada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Syarat-syarat wakaf. Yang pertama, adanya wakif atau pemberi wakaf. Yang kedua, adanya harta mauquf. Yang ketiga, adanya mauquf alaih atau penerima wakaf. Dan yang terakhir, ada sighat atau akad yang diikrarkan. Nah, yang selanjutnya adalah rukun-rukun wakaf. Yang pertama, pemberi wakaf menyerahkan benda yang diwakafkan setelah diisyaratkan memenuhi aturan. Dan yang kedua, wakaf diterima oleh penerima, baik perorangan atau lembaga yang jelas. Dan yang ketiga, harta yang diwakafkan berwujud nyata dan tersedia saat akad dilaksanakan. Dan yang terakhir, wakif mengikrarkan akad secara jelas dan lengkap sesuai dengan keinginan wakafnya. Nah, berikut adalah keutamaan dari wakaf. Yang pertama, bagi orang yang berwakaf atau wakif, pahalanya akan terus mengalir sekalipun ia sudah meninggal dunia. Dan yang kedua, harta benda yang diwakafkan tetap utuh terpelihara, terjamin kelangsungannya, dan tidak bisa hilang atau berpindah tangan. Dan yang terakhir adalah manfaatnya terus dirasakan oleh banyak orang.